Bayangkan kamu baru saja naik jabatan. Gaji sekarang 12 juta rupiah per bulan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, kamu merasa benar-benar jadi orang dewasa. Punya penghasilan tetap, punya kartu kredit, punya rasa percaya diri yang baru. Lalu suatu malam kamu berdiri di showroom mobil. Lampu terang, mobil baru berkilau. Sales berdiri santai sambil berkata, "Mas, enaknya cicilan berapa per bulan?" Bukan ditanya, mampu atau tidak. Bukan ditanya, butuh atau tidak, tapi langsung diarahkan ke satu angka. Cicilan bulanan. 8 juta per bulan terdengar berat, tapi 4,5 juta rupiah masih masuk akal. Cuman sekitar 30-35 gaji. Kamu pikir, ya sudahlah, kan sudah kerja keras. 6 bulan pertama rasanya luar biasa. Bau mobil baru, parkir di kantor lebih percaya diri. Rasanya seperti hidup naik level. Tapi ada satu angka yang tidak pernah dibahas di meja itu. Satu angka yang kalau kamu tahu sejak awal, mungkin kamu tidak akan pernah tanda tangan. Keputusan beli mobil 600 juta di usia 27 bisa berarti kehilangan lebih dari 5 miliar saat pensiun. Di video ini, saya tidak akan menghakimi kamu. Saya cuma ingin menunjukkan matematika yang jarang dibicarakan. Dan setelah kamu tahu ini, kamu tidak akan pernah melihat cicilan mobil dengan cara yang sama lagi. Sekarang kita jujur dulu. Kamu bukan orang bodoh. Kamu sudah hitung-hitung. Cicilan 4,5 juta dari gaji 12 juta masih terasa masuk akal. Banyak orang bahkan cicilannya lebih besar. Jadi di kepala kamu, keputusan itu terlihat rasional. Tapi masalahnya bukan di logika. Masalahnya ada di psikologi. Kita jarang membeli barang karena kebutuhan murni. Kita membeli karena emosi yang terasa masuk akal. Mobil itu bukan cuma kendaraan. Di kepala kita, itu simbol. Simbol sukses dan simbol kedewasaan. Simbol bahwa kita sudah jadi orang. Kita tumbuh dengan gambaran bahwa orang sukses pasti punya mobil bagus. Di film, di iklan, di media sosial, semuanya terlihat sama. Mobil keren berarti hidup berhasil. Padahal, kenyataannya 90% waktu mobil itu hanya dipakai untuk pergi kerja, duduk di kemacetan, lalu pulang. Tidak ada gunung, tidak ada danau, hanya lampu merah dan klakson. Tapi kita tetap tergoda, karena kita tidak ingin terlihat tertinggal. Kita tidak ingin terlihat biasa saja. Dealership tahu ini. Mereka tidak menjual mesin, mereka menjual perasaan. Mereka menjual cerita bahwa hidup kamu akan berubah. Begitu kamu pegang kunci itu. Dan begitu kamu mulai berpikir dalam angka cicilan, bukan total harga, permainan sudah berubah karena kamu tidak lagi membeli mobil. Kamu sedang membeli ilusi yang dibayar setiap bulan. Sekarang kita tinggalkan perasaan. Kita masuk ke angka yang sebenarnya. Misalnya, kamu membeli mobil seharga 600 juta, DP 60 juta, sisanya kamu kredit 540 juta selama 5 tahun dengan bunga rata-rata 7-8. Efektif. Cicilan kamu sekitar 11-12 juta per bulan. Dalam 5 tahun, total yang kamu bayarkan bisa mendekati 700 juta. Artinya, kamu membayar hampir 100 juta hanya untuk bunga. Sekarang bagian yang jarang disadari. Begitu mobil keluar dari showroom, nilainya langsung turun. Tahun pertama bisa turun 15-20. Dari 600 juta bisa langsung jadi sekitar 480-500 juta. Setelah 5 tahun mobil itu mungkin hanya bernilai sekitar 300 juta atau bahkan kurang. Kamu membayar hampir 700 juta. Untuk aset yang sekarang nilainya tinggal setengahnya. Jadi secara sederhana, kamu kehilangan sekitar 400 juta dalam 5 tahun. Itu bukan investasi, itu biaya gaya hidup. Sekarang bayangkan skenario berbeda. Kamu beli mobil bekas layak pakai seharga 150 juta secara tunai. Selisih 450 juta kamu investasikan. Jika 450 juta itu diinvestasikan dengan rata-rata 8% per tahun selama 30 tahun, nilainya bisa berkembang menjadi lebih dari 4 miliar. Itulah yang tidak pernah dibahas di showroom. Kamu tidak sedang memilih antara mobil A atau mobil B. Kamu sedang memilih antara terlihat sukses sekarang atau benar-benar bebas secara finansial nanti.
Cicilan bukan satu-satunya biaya. Bahkan seringkali itu baru permulaan. Setelah mobil ada di garasi, tagihan lain mulai berdatangan satu persatu. Kalau mobil kamu konsumsi bensin 1 liter 10-12 kilometer, sementara mobil lama kamu dulu 1 liter bisa sampai 20 kilometer, selisihnya terasa. Bisa tambah 1-1,5 juta per bulan hanya untuk bahan bakar. Lalu asuransi, mobil mahal, premi mahal, bisa 10-15 juta per tahun. Itu berarti sekitar 1 juta lebih per bulan hanya untuk perlindungan. Servis rutin seperti ganti oli, filter, kampas rem, perawatan berkala. Mobil mahal biasanya perawatannya juga tidak murah. Rata-rata bisa jutaan setiap beberapa bulan. Belum lagi pajak tahunan. Semakin mahal mobilnya, semakin besar pajaknya. Uang keluar lagi. Awalnya kamu merasa semua masih aman. Tapi perlahan, ruang napas finansial kamu mengecil. Tabungan yang dulu bisa bertambah, sekarang stagnan. Dana darurat yang dulu 30 juta, lama-lama terpakai untuk servis besar, untuk kebutuhan tak terduga, dan kamu mulai hidup dari gaji ke gaji. Inilah yang jarang disadari. Mobil mahal bukan cuma mengurangi uang kamu, ia mengurangi pilihan hidup kamu. Setiap bulan kamu terkunci pada satu kewajiban yang tidak bisa kamu hentikan. Masalah terbesar dari mobil mahal bukan cuma uang yang keluar hari ini. Masalahnya adalah uang yang tidak pernah sempat tumbuh. Uang yang seharusnya bisa bekerja untuk kamu, malah habis bekerja untuk cicilan. Bayangkan, 10 juta per bulan tidak dipakai untuk cicilan, tapi diinvestasikan. Dengan imbal hasil rata-rata 8% per tahun, dalam 10 tahun saja jumlahnya bisa mendekati 1,8 miliar. Sekarang, perpanjang waktunya jadi 20 tahun. Angkanya bisa melewati 5 miliar. Itu belum 30 tahun, belum usia pensiun. Inilah yang disebut compound interest. Bunga berbunga. Efeknya tidak terasa di awal. Tapi ketika sudah besar, hampir mustahil dikejar. Sebaliknya, cicilan juga punya efek compounding. Bukan bunga investasi, tapi bunga hutang. Setiap bulan kamu kehilangan kesempatan menumbuhkan aset. Masalahnya, kita jarang menghitung kesempatan yang hilang. Karena itu tidak terlihat. Tidak ada notifikasi yang bilang, hari ini kamu kehilangan potensi 500.000 masa depan. Dan inilah jebakannya. Karena mobil memberi kepuasan instan. Sedangkan investasi memberi hasil jangka panjang. Otak manusia lebih suka hadiah sekarang daripada kebebasan nanti. Efek bola salju ini pelan. Tidak terasa hari ini, tidak terasa tahun depan. Tapi 20-30 tahun kemudian, jaraknya bisa miliaran rupiah. Dan semuanya bermula dari satu keputusan kecil yang terasa wajar. Saya mau kamu paham satu hal. Ini bukan cuma soal kamu kurang disiplin. Sistem pembiayaan mobil memang dirancang supaya kamu fokus pada cicilan bulanan, bukan total kerugian jangka panjang. Ketika kamu duduk di showroom, sales tidak bicara tentang depresiasi 5 tahun. Mereka bicara tentang ringan kok per bulan. Itu bukan kebetulan. Dealership mendapat keuntungan bukan hanya dari mobilnya, tapi dari pembiayaan, asuransi tambahan, dan berbagai add-on. Semakin mahal kredit kamu, semakin besar keuntungan mereka. Bank juga tidak peduli apakah kamu nyaman 5 tahun ke depan. Mereka peduli apakah kamu bisa bayar beberapa bulan pertama. Setelah itu, risiko bisa dipindahkan. Iklan mobil selalu menampilkan gunung, pantai, jalan kosong yang indah. Padahal kenyataannya, mayoritas mobil dipakai untuk macet dan parkir di kantor. Mereka menjual identitas, pria sukses, keluarga mapan, naik level, padahal itu hanya cerita pemasaran. Sementara itu, orang-orang yang benar-benar kaya justru sering mengendarai mobil sederhana karena mereka paham satu hal. Aset yang menghasilkan lebih penting dari aset yang terlihat mahal. Jadi ini bukan pertarungan yang adil. Mereka melakukan ini setiap hari. Kamu mungkin hanya beberapa kali dalam hidup. Kalau kamu tidak sadar permainannya, kamu hampir pasti kalah. Menariknya, banyak orang sebenarnya tahu mobil itu bukan keputusan finansial terbaik. Tapi mereka tetap beli. Kenapa? Karena ini bukan soal angka.
Ini soal perasaan. Kita ingin dihargai, kita ingin dianggap berhasil. Dan dalam masyarakat kita, simbol paling cepat untuk menunjukkan itu adalah kendaraan. Masalahnya, rasa keren itu hanya bertahan sebentar. Penelitian menyebutkan kebahagiaan dari barang baru biasanya hanya terasa beberapa minggu sampai beberapa bulan. Setelah itu, mobil hanya jadi kendaraan biasa, tapi cicilannya tetap datang setiap bulan, tanpa peduli kamu sedang bahagia atau tidak. Ada juga tekanan sosial. Teman beli mobil baru, saudara upgrade kendaraan. Media sosial penuh pencapaian orang lain. Tanpa sadar, kita merasa harus ikut. Padahal kebanyakan orang yang terlihat sukses sebenarnya juga sedang mencicil. Mereka terlihat mapan, tapi finansialnya tipis. Orang yang benar-benar bebas secara finansial justru sering terlihat biasa karena mereka tidak perlu membuktikan apa-apa ke siapapun. Jadi pertanyaannya bukan mampu atau tidak. Pertanyaannya adalah, kamu membeli ini untuk kebutuhan atau untuk pengakuan? Sebagian besar orang Indonesia tidak punya dana pensiun yang cukup. Banyak yang mengandalkan anak, banyak yang berharap usaha masih jalan, banyak juga yang tidak pernah benar-benar menghitung kebutuhannya. Sekarang kita hitung sederhana. Jika kebutuhan hidup kamu saat ini 10 juta per bulan, kemungkinan saat pensiun kamu tetap butuh minimal 7-8 juta per bulan, disesuaikan inflasi. Kalau kamu pensiun di usia 55 dan hidup sampai 75, artinya kamu butuh biaya hidup selama 20 tahun tanpa gaji aktif. Sekarang tambahkan faktor realistis. Biaya rumah sakit, satu kali rawat inap serius, bisa habis 50-150 juta. Penyakit kritis bisa tembus ratusan juta. Artinya target dana pensiun aman di Indonesia hari ini bukan 500 juta, bukan 1 miliar, tapi bisa di atas 2-3 miliar, tergantung gaya hidup. Dan sekarang, kita kembali ke mobil 600 juta tadi. Jika uang DP 120 juta dan cicilan 4,5 juta per bulan selama 5 tahun, itu kamu investasikan dengan return rata-rata 10-12 per tahun. Nilainya di usia 55 bisa lebih dari 4-5 miliar. Itu artinya satu keputusan konsumtif bisa setara dengan dana pensiun penuh. Masalahnya, saat usia 27, kita tidak merasa 55 itu dekat, tapi waktu bergerak lebih cepat dari yang kita kira. Dan ketika sadar, seringkali sudah terlambat. Saya tidak bilang kamu tidak boleh punya mobil. Mobil itu alat, bisa mempermudah kerja, menghemat waktu, bahkan meningkatkan produktivitas. Yang berbahaya bukan mobilnya, tapi keputusan yang tidak dihitung. Aturan sederhana, total nilai kendaraan idealnya tidak lebih dari 30-50. Penghasilan tahunan kamu, kalau gaji 12 juta per bulan, berarti setahun 144 juta. Maka mobil ideal di kisaran 70-100 juta. Kalau belum mampu beli tanpa mengorbankan investasi dan dana darurat, mungkin jawabannya bukan dipaksakan, tapi ditunda. Dana darurat minimal 6 bulan, pengeluaran harus aman dulu, investasi rutin harus jalan dulu. Setelah itu baru bicara gaya hidup. Karena mobil yang bagus tidak akan menyelamatkan kamu saat PHK. Tidak akan membayar rumah sakit, tidak akan membiayai masa tua. Kebebasan finansial bukan soal terlihat kaya, tapi soal punya pilihan. Bisa berhenti kerja tanpa panik, bisa menolak hal yang tidak sehat. Orang yang benar-benar kuat secara finansial biasanya terlihat biasa saja, tapi rekeningnya tenang, pikirannya tenang. Jadi sebelum kamu tanda tangan cicilan berikutnya, tanyakan satu hal. Apakah ini mempercepat masa depan saya atau justru menundanya? Bayangkan dua orang. Usia sama 27 tahun. Gaji sama, 12 juta per bulan, latar belakang sama. Titik awal sama. Orang pertama membeli mobil 600 juta. DP 120 juta. Cicilan 4,5 juta per bulan selama 5 tahun. Orang kedua membeli mobil bekas 90 juta secara tunai setelah menabung. Sisanya dia investasikan 4-5 juta per bulan secara konsisten.
5 tahun berlalu, orang pertama akhirnya lunas cicilan. Tapi tabungannya tipis, investasinya tertunda. Orang kedua, portofolionya sudah ratusan juta, bunga berbunga, mulai bekerja. 10 tahun berlalu, orang pertama upgrade mobil lagi, karena sekarang gajinya naik. Orang kedua tetap upgrade mobil, tapi dengan uang hasil investasi, bukan dari cicilan panjang. 20 tahun berlalu, usia menginjak 47. Orang pertama masih bekerja keras mengejar cicilan dan gaya hidup. Orang kedua mulai punya pilihan. Lanjut kerja karena ingin atau berhenti karena cukup. Sekarang saya mau kamu berhenti sebentar. Tarik napas. Bayangkan dirimu 30 tahun dari sekarang. Rambut mulai memutih. Energi tidak sekuat dulu. Pertanyaannya bukan lagi mobil apa yang kamu pakai. Tapi, apakah kamu bebas? Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang terlihat sukses. Hidup adalah tentang punya pilihan. Bisa berhenti kerja kalau lelah. Bisa membantu orang tua tanpa menghitung sisa saldo. Bisa berkata tidak tanpa takut. Masalahnya, kebanyakan orang menukar kebebasan jangka panjang dengan validasi jangka pendek. Kita membeli rasa percaya diri, bukan kendaraan. Kita membeli pengakuan, bukan kebutuhan. Dan ironisnya, kebahagiaan dari barang baru itu hanya bertahan beberapa minggu. Setelah itu, mobil itu hanya jadi alat transportasi biasa. Tapi cicilannya tetap datang setiap bulan. Setiap cicilan bukan hanya potongan gaji. Itu potongan masa depan. Setiap 1 juta yang kamu pakai untuk gaya hidup hari ini, bisa jadi 15 juta yang hilang di masa tua. Saya tidak bilang kamu tidak boleh menikmati hidup. Saya tidak bilang kamu harus hidup susah. Saya hanya bilang, pahami dulu pengalinya. Pahami dulu konsekuensinya. Karena orang kaya sejati jarang terlihat mencolok. Mereka terlihat biasa. Tapi hidup mereka luar biasa. Mereka membeli aset, bukan gengsi. Mereka mengejar kebebasan, bukan pengakuan. Jadi ketika nanti kamu berdiri di depan showroom dan sales bertanya, cicilan berapa yang cocok? Kamu bisa tersenyum dan berkata, tidak ada. Saya sedang membeli masa depan saya. Dan percayalah, itu flex yang sesungguhnya.